Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa huwa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di subuh ini Allah masih memberikan bagian kebaikan untuk kita. Dengan hati yang mudah-mudahan ikhlas, kemudian pikiran yang insyaallah terang, kita ingin ambil bagian keberuntungan melalui hadir di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan memuliakan kita pula nanti ketika bertemu dengannya dan kita dipanggilnya di dunia, kita hadir. Mudah-mudahan di akhirat memudahkan kita dalam berurusan dengannya. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dihisab hendaknya diringankan hisab. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu patut kita bersyukur kalau ini selalu kita dapat, mudah-mudahan tanda kebaikan insyaallah di akhirat. Dan di dunia pun sudah kita rasakan, walhamdulillah. Siapa yang hadir salat subuh di rumah Allah pasti hatinya senang, nyaman, tentram. Gimana tidak, banyak hutang yang terbayar, banyak penghasilan yang insyaallah didapatkan. Semoga Allah simpan di saatnya nanti kita berselebrasi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kata para sahabat radhiyallahu anhum, kalau bukan karena Allah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu bagaimana salat, tidak pandai bagaimana haji, tidak pandai bagaimana berzakat dan berpuasa dan lain-lainnya. Alhamdulillah dia sudah mengajarkan kepada kita, maka jangan mandai-mandai dan keluar dari ajarannya. Di saat ini kan banyak orang mandai-mandai. Ya, kadang-kadang orang yang kita harap menjaga agama, tapi kadang-kadang menjadi perusak agama. Tapi memang dari dulu yang banyak merusak itu adalah para tokoh agama. Jahiliyahnya orang jahiliyah karena tokoh-tokohnya yang jahil, sehingga merubah-rubah agama yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sampai datang lagi Nabi berikutnya, dimusuhi lagi. Setelah berhasil berdakwah, diterima dan terus-terus, datang lagi tokoh-tokoh yang jahil merusak lagi. Datang lagi Nabi. Cuma sayang kita tidak ada lagi Nabi ya. Tapi alhamdulillah, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tentu kalau pewaris nabi tentu ada warisan dari nabi. Tapi kalau yang hasilnya pikirannya, perasaannya, pengalamannya, berarti dia bukan ulama. Bukan ulama. Walaupun ulama tapi tidak mewariskan warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kan kita sudah sering ingatkan bahwa sumber atau sebab kesesatan, satu karena memang tidak berilmu.
Yang kedua, karena tidak mengikuti karena tidak mengikuti ilmu. Satu, tidak berilmu, namanya jahil. Dua, berilmu tapi tidak mengikuti ilmu, namanya ulama usu. Ulama asu, yaitu yang merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan tak diusir dari telaganya di akhirat nanti, dan dapat minum daripadanya sehingga kita tidak dahaga sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita juga tak lupa mendoakan para ulama kita dan orang-orang tua kita, para guru kita, para sahabat dan teman, kerabat dan famili, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan rahmat, dilapangkan kuburannya, diletakkan di tempat yang memuliakannya. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dibukakan hatinya menerima Islam dan dimatikan dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, dan khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada saat ini kita terima warisannya yang dia terima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, masih belum selesai juga ya. Kini Imam Syafi'i yang salah itu kita ya. Tidak mau tuan-tuan ngaku saya yang salah lah. Saya aja yang salah. Nah, karena memang beliau seperti yang dari awal kita sudah sebutkan, banyak wanti-wanti Imam Syafi'i ini bahasanya tinggi. Iya memang singkat tapi padat, ringkas tapi luas. Nah, yang kedua, kita sedang belajar di waktu lepas subuh ini rentan untuk mengantuk. Sah? Betul kan? Betul tak? Iya, makanya terpaksa sekali-sekali saya harus ajak tuan-tuan untuk piknik. Iya, ajak refreshing. Kalau monoton dengan 1.2, dalilnya ini poin 3, saya aja ngantuk dibuatnya. Iya. Kalau saya ngajar, apalagi online ya. Apalagi online, sering saya bicara saja, dia hilang 2 detik, 3 detik. Saya bilang sama mahasiswa, apa saya bilang tadi? Nah itu. Karena apa? Kalau pakai poin-poin itu, apalagi pakai PowerPoint. Pakai InFocus, saya juga tidak fokus. Nah, jadi oleh sebab itu mohon maaf ya. Yang salah saya, tuan-tuan tidak ngaku masalahnya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mari berkaitan dengan masalah hadis mursal, juga hadis munqati' secara umum dan hadis mursal secara khusus, sampai pada masalah kemarin kan sudah kita sebutkan di awal bahwa masalah hadis mursal sepakat mereka dari awal bahwasanya mursal sahabat diterima. Mursalnya sahabat diterima karena sahabat paling-paling jauh dia merupakan dari sahabat yang lain. Nah, kalaupun tak disebutkan siapa sahabatnya, maka sahabat tak diketahui jati dirinya sama dengan diketahui. Karena semua mereka adalah udul. Sahabat itu semuanya istiqamah agamanya, terjaga marwahnya. Apa bukti istiqamah agamanya? Nah, terpaksa diulang lagi. Apa buktinya sahabat istiqamah agamanya? Semuanya tidak ada mereka yang tersesat atau masuk aliran menyimpang. Sehingga di zaman sahabat hanya satu aliran. Jadi kalau tuan-tuan nak nengok yang benar itu, baik di suatu tempat, suatu negara, lihat kalau banyak cabang-cabang alirannya, pastikan itu ada penyimpangan. Tapi kalau seandainya tidak ada aliran yang eksis dan berdiri di atas Quran dan Sunnah, walaupun seluruh dunia mengatakan mereka sesat, pastikan itu bukan aliran sesat. Karena apa? Setiap ada simpang akan membuat simpang yang lain. Sah? Iya enggak? Kalau banyak simpangnya tentu banyak
rentan untuk tersesat. Nah, kira-kira kita di negeri ini gimana kira-kira ya? Banyak ada aliran sesatnya. Hah? Tapi tidak ada yang ngaku doh ya. Tidak ada yang ngaku. Nah, ini Ramadan dah dekat ini. Hati-hati. Ada yang nanti puasa 3 hari sebelum kita. Ada yang pakai langsung ke rumah bulan syekhnya. Ada pula yang nelpon Allah Ta'ala. Macam-macam caranya. Ada yang pula pakai ilmu astronomi dan sebagainya. Banyak orang akan ada pula nanti Ramadan salat tarawih salat tarawih di siang hari. Tidak pernah dengar? Dia terlambat antum. Kan lebih enak di siang hari. Tarawih di siang hari lebih enak katanya. La ilaha illallah. Ya, daripada ada waktu yang kosong katanya, lebih baik diisi. Ya malam kan ramai orang, nanti sibuk malaikat catat kan. Masya Allah, memang tinggi pertimbangannya. Jangan sampai setan, jangan sampai malaikat kelabakan menangani. Kan umat banyak sekali sekarang, jadi susah malaikat mencatat. Inilah model orang-orang yang ngurus urusan yang bukan urusannya. Pasti urusannya terbengkalai. Ma'asyil kiram. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum istiqamah agamanya. Makanya dijamin oleh para ulama hadis bahwa sahabat tidak diketahui pun siapa perawinya. Tapi dipastikan sahabat. Di mana kita tahu dia sahabat? Yang meriwayatkan. Bahwa dia bilang itu dari sahabat. Walaupun tidak diketahui siapa orangnya, dibilang seorang laki-laki dari kalangan sahabat, dah cukup. Apa sebab? Karena mereka semuanya adil. Apa makna adil? Istiqamah agamanya, terjaga marwahnya. Apa bukti terjaga istiqamah agamanya? Tak satu pun personil sahabat yang terlibat aliran sesat. Makanya zaman sahabat hanya ada ahlus sunnah. Tidak ada ahlul bid'ah. Walaupun di waktu mereka masih ada, sudah banyak lahir aliran sesat. Masih ada mereka puluhan ribu lagi masih ada. Ya, ketika lahir Khawarij, sahabat masih ada sekitar 40.000. Tapi subhanallah, 40.000 itu tidak ada yang terlibat, tidak ke Syiah, tidak ke Khawarij, tidak ke Nasibah, tidak ada ke Qadariyah. Kan luar biasa ya. Itu Allah yang jaga. Karena Allah sudah turunkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini turun setelah mereka wafat atau sebelum mereka wafat? Ya kawan. Setelah mereka wafat atau sebelum mereka wafat? Sebelum Nabi wafat. Dan mereka masih hidup setelah Nabi sampai 100 tahun. 100 tahun aman dari kesesatan. Walaupun terjadi ikhtilaf, tetapi tidak menimbulkan aliran. Tidak aliran. Itulah maka kita katakan, atau para ulama katakan, bukan kita ya, mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Karena orang adil itu istiqamah agamanya, istiqamah marwahnya. Kalau tidak istiqamah agamanya, apa yang membuat agama tidak istiqamah? Yang membuat agama kita tidak istiqamah? Ya bid'ah. Bid'ah dan maksiat. Kan ada dua, syubhat dan syahwat. Itu yang merusak agama kita itu. Ma'asyir kiram. Jelas ya? Kenapa mereka sepakat menerima mursalnya sahabat. Yang kedua, mereka sepakat pula mengatakan hadis mursal. Dah lupa pula, sepakat pula lupa. Mereka sepakat pula bahwa hadis mursal tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa tidak diterima?
karena syaratnya tidak lengkap. Apa syarat hadis diterima kemarin? 5. Masih lupa lagi. 1, bersambung sanadnya. Hadis mursal terputus sanadnya. Maka mereka sepakat bahwa hadis mursal pada hukum asal adalah hadis yang ditolak. Jelas? Yang ketiga, mereka sepakat pula bahwasanya mursal sighari tabi'in, yaitu mursalnya juniornya tabi'in, tidak diterima. Dah sepakat mereka. Kemudian terjadi khilaf di kalangan ulama seperti yang disebutkan oleh Imam kita Syafi'i rahimahullah, bila mursal itu dari kibarut tabi'in, kibaru at-tabi'in, yaitu seniornya para tabi'in. Siapa senior tabi'in? Yaitu yang bertemu dengan banyak sahabat. Banyak sahabat atau mayoritas riwayatnya dari sahabat. Maka sebagian setelah melihat mursalnya para sebagian kibarut tabi'in pada umumnya adalah setiap diriwayatkan mursal, diriwayatkan pula musnad. Artinya kadang diriwayatkan mursal, lalu di tempat lain dia terangkan musnad. Apa musnad? Lawan mursal. Musnad bersambung. Disebutkan siapa perantara antara dia dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau mursal tidak disebutkan siapa perantaranya. Dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dia tidak bertemu Rasulullah. Siapa yang mengatakan itu? Kadang-kadang bisa dari tabi'in, dari sahabat. Tapi kalau pasti yang digugurkan sahabat, maka langsung kita terima. Ini kan tidak pasti. Walaupun mayoritasnya riwayatnya dari sahabat radhiyallahu anhum. Karena memang sebab-sebab hadis mursal ketika dikaji lagi bukan satu. Kan sebagian, kenapa ada mursal? Karena aman dengan rawi setelahnya. Itu sebagian sebabnya. Yang kedua, sebabnya adalah karena ingin memperpendek riwayat sehingga tidak disebutkan siapa yang di atasnya. Seperti kita hari ini, kalau sempat saya merekam semua hadis yang saya ketahui dengan sanad saya sampai ke Nabi, semajlis hanya bisa menyebutkan 2 hadis saja. Karena panjangnya sanad. Ya sekitar 25 cuma misalnya. Nah kalau saya sebutkan satu-satu, terpaksa tuan-tuan, siapa si fulan tu Ustaz kan ya? Siapa si fulan tu? Misalnya kalau saya sebutkan akhbarani ijazatan Syekhuna al-Allama Muhammad al-Amin bu Khubza al-Maghribi at-Tanji hafidh rahimahullah, qala hadatsana Syekhuna Muhammad Nasiruddin al-Albani ijazatan, qala akhbarana Syekh Muhammad Raghib at-Tabbakh. Nah, dari 3 itu aja sudah bingung tuan-tuan siapa yang pertama tadi. Ya. Paling-paling si Albani tuan-tuan kenal ya. Nah, karena melalui jalur beliau saya dapat hak meriwayatkan semua tulisan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Alhamdulillah. Walaupun saya mobilnya buruk waktu di Madinah, tapi sempat juga mobil itu ditumpangi orang-orang hebat. Ya, mobilnya belinya hanya 1.500 riyal. Kredit pula tuh. Iya, saya beli dari teman saya orang Libya. Beliau sudah insyaallah syahid, dibunuh orang pemberontak, rahimahullah taala. Saya ansur 3 kali ansur 500. Tapi masih kuat juga ke Mekah tuh, Bang. Masya Allah. Ya, tapi banyak para petinggi yang pernah numpang di situ. Kalau tidak salah juga mantan ketua MPR juga pernah numpang di situ. Jadi tidak perlu mobil-mobil cantik juga nampaknya ya. Yang penting kitanya yang cantik. Alhamdulillah. Kalau bupati banyak yang masuk tuh. Alhamdulillah. Jadi saya tidak bergaya, saya nampak bawa orang-orang hebat itu. Biarkan tampil apa adanya.
Nah, alhamdulillah. Sebagaimana saya tampil dengan jemaah biasa, itu juga tampil dengan jemaah luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi sampai situ cerita tadi. Hah? Tapi cerita tadi Ustaz. Tentu bilang kantuk tadi kan ceritanya. Nah. Hah? Gimana? Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Jadi yang numpang itu bukan Syekh Albani, muridnya. Murid beliau dari Maroko. Akhirnya karena itu karena saya antar beliau ke akhirnya saya dapat ijazah. Dapat ijazah riwayat dari beliau. Alhamdulillah. Bukan saya minta, teman. Tapi sayang sikutin dia. Pandailah. Nah, awak mau tentu pakai kawan kan? Untuk kawan awak pula yang lobby kan? Nah, jadi gitulah. Syekh mintakan ijazah. Malah dia bilang, Syekh kasih dia ijazah. Alhamdulillah. Terima kasih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makanya sebagian ulama mempersingkat riwayat. Maka dia sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab lain ada juga. Kalau disebutkan ini gurunya ini tidak diterima oleh para ulama hadis atau sebagian ulama hadis sehingga dia sembunyikan. Kan ada sebagian kita ada ngaji sama Ustadz si fulan, kalau disebutkan nanti antum kena hajar sahih, betul apa enggak? Iya, kalau ngaji sama majelis si fulan misalnya, oh ini enggak sebanhaj dengan kita. Makanya kadang-kadang enggak mana ngaji tadi? Di apa? Di masjid apa dekat apa tuh? Iya. Siapa ngaji? Lah Ustaz Tamat Madinah memang. Tapi siapa? Ada Ustaz tanya banyak lah kan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ada enggak zaman sekarang seperti itu? Ada benda. Jujur aja lah, katakan apa adanya. Iya, banyak masih. Saya pernah ditanya oleh pengurus masjid di daerah sana ya, jangan dicari ya, daerah sana jauh 2 jam dari sini ke situ. Dia WA, Ustaz, ini pertanyaan jemaah, akhirnya tolong jawab. Saya jawab detail dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah capek juga saya nulis. Nah, lalu disampaikan ke jemaah. Puas dia dengan jawabannya. Cuma masalahnya dia tanya, siapa yang jawab tadi ini? Dr. Dasman. Oh, enggak bisa. Iyalah, apa boleh buat. Akhirnya tanya pula sama junior saya. Tanya dokter junior saya, dia tanya jawabannya sama, cuman ringkas gitu. Ya kalau saya ke WA-nya mungkin sampai beberapa ribu kata kan, atau ratus kata, dia mungkin dalam 50 kata selesai. Siapa yang jadi yang dipilihnya? Siapa yang jawab? Ustaz sebulan. Ini baru Ustaz. Ini baru. Itu biasa dari dulu sampai hari ini masih ada. Ya, dia tidak usah sedih bang. Jadi sebagian kadang perawi juga dengan alasan itu tidak menyebutkan siapa gurunya tadi. Walaupun dia thiqah sebenarnya. Cuman misalnya di situ orang sudah terlanjur mengatakan bahwa rawi dari kampung atau negeri ini dianggap misalnya lemah. Padahal secara ini hadisnya tidak lemah. Jadi karena banyak sebab dihilangkan perawi oleh perawi yang tadi menyebabkan kita tidak pastikan apakah karena memang thiqah atau bukan orang yang thiqah seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi sebelum ini. Nah, jadi mereka khilaf pada kibarut tabi'in. Kibar at-tabi'in yang mayoritas riwayatnya dari sahabat walaupun tidak semua. Ini yang terakhir yang keberapa saya sebut, yang kedua atau yang ketiga tadi, fa amma man ba'da kibarit tabi'in. Adapun orang yang setelah kibarit tabi'in, seniornya tabi'in, alladzina kathurat musyahadatuhum li ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak menyaksikan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak menyebut sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala a'lamu minhum wahidan yuqbalu mursaluhu.
Saya tidak tahu seorang pun dari mereka yang diterima mursalnya. Jadi setelah kibarut tabi'in, yang kalau kibarut tabi'in tadi yang banyak menyaksikan para sahabat. Maksudnya kibarut tabi'in itu banyak menyaksikan sahabat. Tapi kalau yang sigar sedikit. Kalau sigar tabi'in sedikit bertemu dengan para sahabat. Anggaplah misalnya min sigar tabi'in kalau sahih Imam Abu Hanifah misalnya, beliau dikatakan pernah melihat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Hanya satu itu aja yang dia lihat. Itu pun kalau sahih. Kalau sahih dia melihat Imam Abu Hanifah. Kalau sahih dia melihat Abu Hanifah berarti beliau masuk juniornya tabi'in. Tapi kalau tidak sahih berarti beliau bukan tabi'in tapi tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam. Nah, kalau seandainya Imam Hanifah menyebutkan hadis mursal, tidak satu pun ulama yang menerima mursalnya tadi. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fala a'lamu minhum awahidan yuqbalu mursaluhu. Kalau setelah kibarut tabi'in yang sedikit bertemu dengan para sahabat, kalau kibarut tabi'in banyak bertemu dengan, banyak melihat para sahabat dan berguru kepadanya. Ya, kalau tuan-tuan lihat misalnya seperti Sa'id ibn al-Musayyib termasuk kibar at-tabi'in. Nah, atau misalnya Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, Sulaiman ibn Yasar dan lain-lainnya. Adapun sigar tabi'in semisal Az-Zuhri misalnya, Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau walaupun imam besar hadis tetapi terhitung min sigari at-tabi'in. Atau Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga termasuk min sigar at-tabi'in walaupun namanya besar dan mentereng, tapi dia termasuk min sigari at-tabi'in. Makanya Marasilul Hasan disebut oleh sebagian ulama sebagai karih, seperti angin. Tahu angin? Gimana sifat angin? Susah ditangkap, susah dipegang, susah ditebak. Angin kan susah ditebak kan? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, li umurin, apa sebabnya tidak diterima mursal seorang pun dari sigharut tabi'in? Li umur, karena ada beberapa perkara. Ahaduha, salah satunya, annahum ashaddu tajawuzan fi man yaruna anhu. Mereka lebih longgar dalam menyeleksi orang yang mereka terima riwayatnya. Lebih longgar, tajawuz, lebih longgar dalam menerima atau meriwayatkan pada orang, menilai orang yang mereka riwayatkan hadisnya dibanding dengan kibarut tabi'in, dibanding dengan kibar at-tabi'in. Karena memang beda juga, as-sahaba dengan tabi'in sendiri beda. Tabi'in gara-gara satu hadis seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, gara-gara satu hadis harus berangkat ke Mesir. Betul, masyhur ceritanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Ar-Rihla fi Talabil Hadis wa Syaraf Ashabil Hadis, dan juga Imam Muslim dalam Al-Muqaddimah, kalau tidak salah, bahwa Jabir ingin memastikan satu hadis naik kuda ke Mesir. Ada yang pernah di Mesir? Nah, berapa jauhnya? Hanya 3 bulan Ustaz. Pergi balik. Hanya untuk mencari satu hadis. Sampai di sana bertemu dengan saudaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Setelah bertemu, dapat hadis itu, langsung dia berangkat. Kata Abu Ayyub, istirahatlah barang sehari atau semalam di sini. Atau rekreasi ke Sungai Nil kan? Minum Sungai Nil. Enggak, saya datang bukan untuk istirahat.
saya datang untuk mencari hadis. Dan hadis itu sudah saya dapat dan saya harus segera pulang dengan kilat ke Madinah. Karena hadis ini ditunggu di Madinah. Subhanallah. Subhanallah kaum muslimin. Ternyata negeri asalnya sudah tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Jabir. Jabir tahu, cuman dia ingin pastikan lagi. Dia dengar dari Nabi. Jabir dengar dari Nabi alaihissalatu wassalam, tapi dia ingin berhati-hati. Tinggal lagi yang di antara sahabat yang mendengarkan hadis ini dari Nabi adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sekarang di Mesir, maka dia datang ke Mesir mencarinya. Ma'asyiral kiram, nah yang seperti ini, ruh seperti ini, yaitu ketelitian yang luar biasa dan pengorbanan yang luar biasa dalam meneliti hadis di kalangan tabi'in sigar dibanding dengan kibar sudah mulai menurun juga. Apalagi di zaman kita. Ya kita kalau belajar kita cukup dengan random sampling. Hanya diambil contoh secara acak bertingkat pula, sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Tidak ada yang bisa dipegang dengan kokoh. Apa sebab? Tadilah karena tidak istiqra' tam. Hanya mengambil sampel, ya bisa sampelnya benar, bisa tidak. Sah? Paham bos? Random sampling. Cerita konkretnya lah. Nak menguji selera orang Pekanbaru. Ya. Selera orang Pekanbaru berapa orang? Enggak tahu juga, hanya 1 juta. Lebih sedikit. Dah. Nah, suka pedas kah, suka asam manis kah, suka asam pedas kah, atau dan seterusnya. Gimana caranya? Ambil kecamatan di Pekanbaru ada berapa? Tidak tahu juga ya. Ya Allah, orang Pekanbaru tidak tahu Pekanbaru berapa? 12. Mumtaz. Siapa bilang 12 tadi? Masya Allah. Jangan-jangan orang dinas ini. 12, betul. Nah, 12 kecamatan. Diambil kita berada di kecamatan apa? Lupa juga. Binawidia. Ada yang bilang Tampan masih ya. Di KTP masih Tampan ya. Nah, Binawidia. 10 orang. Ambil di Tuah Madani 10 orang. Ambil di boleh, ayo. Tampan, ya Tampan jangan lupa. 10 orang. Ambil di 50 10 orang. Sail 10 orang. Ini terus ya. Terkumpul berapa sampelnya? 120 orang. Untuk mengetahui selera 1 juta orang. Kan diambil secara acak tuh. Sah? Tidak dimesti misalnya harus seluruh ras ada di situ. Alhamdulillah terambil di Tuah Madani, terambil 9 orang Minang. Di Binawidia terambil pula 10, semuanya orang Padang. Sah? 50 Padang juga semua. Akhirnya keluarlah selera orang Pekanbaru adalah rendang pedas. Tentu marahlah mas-mas. Kemudian penyet mau dikemanakan, ayam geprek mau dikemanakan, pecel lele. Saya kira tentu lebih banyak suka pecel lele kan. Nasi uduk. Jadi ini masalahnya. Jadi karena apa? Random sampling. Itu masalahnya. Paham saya? Itulah penelitian kita. Lalu dibuat teori margin errornya 0,0 sekian %. Ini kan juga kira-kira semua. Ilmu kira-kira. Nah, di ulama hadis, penelitian seperti ini tidak ada nilai. Tidak punya nilai. Jadi harus semuanya. Yang ini yang napas kita nggak ada untuk itu. Kalau dibuat nanti penelitian oleh mahasiswa di suatu masalah, kumpulkan semua hadis dalam masalah ini. Banyak tuh Ustaz katanya. Saya 3 aja ambil katanya. Apa dasar ngambil 3? Secara acak. Secara sampel random saja. Ya, alasan begini. Jadi penelitian Anda tidak akan selesai nanti.
Makanya lahirlah ijtihad baru pada hari ini dengan ayat salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Akhirnya menjadi dalil bolehnya mengucap selamat. Ini random sampling. Tidak mau melihat ayat lain, tidak mau lihat hadis lain yang menafsirkan ayat ini. Akhirnya menjadi tafsir apa? Jalan lain, bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Itulah yang terjadi hari ini. Masya Allah, tokoh-tokoh agama yang merusak agama. Karena apa? Biasa dengan sistem kuantitatif dan kualitatif. Allah musta'an. Itulah kita dan itu mereka. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, annahum asyaddu tajawuzan fi man yarwuna anhu. Mereka lebih longgar dalam menerima orang yang mereka riwayatkan hadis daripadanya dibanding dengan kibaru at-tabi'in. Wal akhar, sebab lain kata Imam Syafi'i rahimahullah, annahum yujadu alaihim dalail fima arsalu bidha'fi makhrajihi. Ditambah lagi ditemukan berbagai indikator bahwa hadis yang mereka riwayatkan secara mursal ada dhaifnya. Ada dhaif tempat lahirnya hadis itu, yaitu dari tabi'in yang dihapuskan namanya tadi. Setelah dikorek-korek, diteliti, karena kalau sudah mentakhrij hadis semuanya dibongkar. Semuanya dibongkar. Dibongkar sanadnya, dibongkar perawinya, dibongkar matannya, lalu dikembalikan seperti puzzle-nya ke tempat aslinya. Setelah kembali baru terlihat ternyata ini hadisnya tidak terjaga, hadisnya dhaif dan tidak diterima. Nah, kalau sudah tersering terlihat itu, jadi indikasi setiap kibar asyighar tabi'in bila merasakan hadis mursal, kadang-kadang masalah ini yang ada, yaitu ternyata sengaja dia menyembunyikan ada sesuatu kelemahan pada perawi yang tidak disebutkan tadi. Kemudian al-akhar, sebab lain kaum muslimin yang rahmatullah, kasratul ihalah, yaitu terlalu banyak. Ihalah itu kalau bahasa literalnya adalah disposisi. Kalau suatu pekerjaan didisposisikan ke banyak orang, tentu semua main ini apa istilahnya, main lepas tangan. Kan si fulan yang ngerjakan, artinya lebih kurang kalau banyak ihala, kemungkinan salah itu banyak. Artinya perantara antara tabi'in ini dengan Nabi itu ramai. Semakin ramai perantara, kemungkinan lemahnya semakin kuat. Kadang-kadang dalam satu sanad kaum muslimin ada tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, meriwayatkan dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, dari sahabat. 5 berderet tabi'i kadang. Ini sanadnya nazil sekali ini. Dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, baru dari sahabat. Semakin banyak perantara, semakin kemungkinan dhaifnya semakin kuat. Kemungkinan salah juga semakin kuat. Nah, itulah sebabnya sighar tabi'in mursalnya sepakat tidak diterima. Kana amkana lil wahmi wa dha'fi man yuqbalu anhu. Kalau sudah banyak ihalah, banyak sekali perawi perantara antara tabi'in dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemungkinan salahnya, kemungkinan dhaifnya lebih dekat dibanding dengan kalau yang gugur hanya satu. Itulah sebabnya dibedakan antara kibarut tabi'in dengan sighar at-tabi'in. Kalau kibar tabi'in karena rata-rata mereka dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dia kan dari tabi'in yang lain? Padahal dia punya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam mengatakan waqad khabartu
atau khabirtu ba'da man khabartu min ahli ilmi fara'aituhum utu min qaslatin wa diddiha. Saya telah meneliti. Khabirtu itu dari khibrah. Khibrah artinya pengalaman. Artinya saya sudah meneliti berdasarkan pengalaman saya terhadap orang yang saya ketahui dengan baik min ahlil ilmi, dari kalangan ulama, fara'aituhum utu min khaslatin wa diddiha. Saya dapatkan mereka utu min khaslatin. Kalau utu itu artinya biasanya ada sesuatu kelemahan padanya. Misalnya utu min bab kaza, beliau ini kelemahannya dari sisi ini, bab ini. Jadi utu min khaslatin wa diddiha. Ada kelemahannya pada suatu sifat dan lawan dari sifat itu sendiri. Artinya ada semacam dia mengatakan begini, tetapi kenyataannya begini. Misalnya. Jadi antara satu rawi saja terjadi kontradiktif antara dirinya sendiri. Misalnya dia mengatakan seperti yang kita sebutkan, setiap hadis mursal ditolak, sah? Tapi ada sebagian menerima. Jelas? Sekarang hari ini para ulama dari dulu sepakat hadis dhaif, hadis lemah, sah? Hadis lemah tidak boleh dipakai, sah? Tapi masih ada enggak sampai hari ini sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif? Masih banyak. Nah, apakah karena ulama memakai hadis dhaif lalu kita katakan hadis dhaif hujjah? Hah? Paham enggak Ustaz? Sekarang misalnya Imam Ibnu Hajar misalnya rahimahullah. Dia ahli hadis, hafiz. Dan dia yang menulis banyak kitab mustalah juga. Di dalam kitab mustalah hadis dia jelaskan. Hadis itu terbagi dua. Yang pertama hadis makbul. Yang kedua hadis mardud. Pertama hadis yang diterima. Yang kedua hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ini syaratnya. Maka masuk di dalamnya 4 model hadis. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ini saja yang diterima yang 4 ini. Sedangkan yang kedua mardud. Apa itu? Hadisun dhaif. Apa itu hadis dhaif? Ma faqada syartan min suruhtil qabul. Itu yang tidak lengkap syaratnya. Baik yang tidak lengkap satu syarat atau lebih. Berarti hadis ditolak. Tetapi ketika masalahnya hadis itu dhaif, sudah jelas dhaifnya, pertama sepakat mereka tidak hujjah dalam akidah dan hukum, dalam ibadah. Tetapi mereka ikhtilaf ketika datang dalam masalah fadilat amal. Boleh tidak hadis dhaif diamalkan dalam fadilat amal? Terjadi khilaf. Padahal mereka sudah sepakat hadis dhaif ditolak. Sekarang masalah anjuran beramal, tahu fadilat amal, sugesti, motivasi, hadis-hadis motivasi dipakai itu enggak? Dipakai katanya. Saya tidak. Saya ikut yang tidak pakai aja lah. Karena yang sahih sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup dari kemampuan kita. Yang sahih saya sudah cukup Bang ya. Bang, siapa yang meninggal belum menikah, mati hari kiamat dikumpulkan seperti setan? Mau? Hadis dhaif, pakailah. Nah, hadis palsu. Nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ketika dibolehkan membuka hadis dhaif dalam fadilat amal,
hadis dhaif itu ibarat barang buah busuk. Tuh buah busuk dimakan. Tapi ada yang sayang, tidak dibuangnya. Akhirnya tersimpan pula dengan buah yang tidak busuk. Yang busuk jadi bagus atau yang bagus jadi busuk? Ma'asyarul kiram. Akhirnya bukan hadis yang dhaif saja yang dipakai. Hadis palsu pun dengan alasan hadis dhaif diamalkan juga dalam fadilat amal. Oleh sebab itu, tuan-tuan silahkan terletakkan sendiri. Setiap kitab yang di dalamnya ada namanya Fadailul Amal, rata-rata termasuk terselip di dalamnya hadis-hadis lemah sekali, bahkan hadis palsu. Makanya beringan-ringan dalam masalah ini akan membuka pintu untuk beringan-ringan dalam masalah yang lebih berat. Awalnya dalam fadilat amal, akhirnya bikin amalan baru dengan hadis palsu atau hadis dhaif. Oleh sebab itu pintu ini wajib kita tutup. Karena yang mengajarkan itu sebenarnya ulama itu juga sendiri. Kenapa lagi sudah dibilang ditolak masa terima lagi? Jelas ya. Akhirnya rusak sistem kita. Sama kita punya institusi, instansi, syaratnya ini. Lalu ada yang kurang syaratnya. Ada mama di situ, terima juga. Yang punya satu punya etik pula. Yang satu punya sahabat pula. Yang satu punya. Akhirnya yang masuk semuanya yang punya koneksi. Hadisnya hadis dhaif aja masuk semuanya. Sah? Nakal anak kita. Karena atuknya ketua tidak dihukum. Akhirnya kalau yang satu tidak juga dihukum karena tadi juga mama pula di situ. Yang satu abangnya, yang satu iparnya, yang satu bisannya. Akhirnya yang nakal-nakal tidak dihukum semua. Apa sebab? Ada pelindung semua. Akhirnya anak-anak nakal semuanya. Sah? Paham tak? Bang, Assalamualaikum. Marah bang? Hah? Hadis dhaif. Tidak dipakai, biarin aja lah. Karena yang sahih sudah cukup. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Jadi kata Imam Syafi'i ada sebagian ulama yang diberi melanggar lebih kurang begitulah ya. Qutya khaslatun wa diddiha, yaitu sesuatu yang kontradiktif pada dirinya. Dia tahu itu tak terima tapi kadang-kadang diriwayatkan juga. Ra'aitu rajula yaqna'u bi yasiril ilmi wa yuridu illa an yakuna mustafidan illa min jihatin qad yatrukuhu min mithliha aw arjah fa yakunu min ahli at-taqsir fil ilmi. Saya melihat ada orang yang merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit dan dia ingin untuk tidak mengambil manfaat kecuali dari sisi yang kadang-kadang seperti itu dia tinggalkan. Atau lebih kuat yang dia tinggalkan itu lebih kuat fa yakunu min ahli at-taqsir fil ilmi, sehingga dia tidak mapan dalam ilmu ini. Tadi saya katakan dia merasa cukup dengan ilmu sedikit itu dan tidak mau mengambil manfaat atau tidak mau istifadah, semakin menambah lagi ya, menambah lagi, kecuali dari sisi yang kadang-kadang itu secara teori harus dia tinggalkan, tapi secara aplikasi dia lakukan. Dia tahu bahwa rawi ini la yurda anhu, tidak diridai riwayatnya. Tetapi karena dia bukan orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, dia terima juga. Dia terima juga riwayat daripada situ. Nah, sehingga akhirnya dihukum dia sebagai orang yang tidak profesional dalam bidang ilmu ini. Padahal seharusnya dia tidak merasa cukup dengan yang ada. Seperti kata Imam Al-Khatib dalam Ar-Rihlah fi Talabil Hadis atau Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis, "Idza intaha min syuyukhi baladihi rahal." Bila sudah selesai menuntut ilmu dari guru-guru yang ada di negerinya, dia mesti rihlah,
mesti pergi keluar untuk belajar lagi. Karena apa? Seperti kata Imam Yahya bin Ma'in, sahabat Imam Ahmad, innar rajula la ya'lamu khata'a syaikhihi, sesungguhnya seseorang tak akan tahu kesalahan gurunya illa min jihati ghairihi, kecuali kalau dia tahu pula ilmu dari yang lain. Saya tidak tahu saya salah guru saya yang sebelumnya kalau saya tidak belajar pada guru yang lain. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, saya bertemu dengan banyak ulama besar sunnah, tapi saya tak pernah bertemu dengan satu orang pun yang menguasai seluruh sunnah. Dah. Kalau sekelas Imam Syafi'i yang mengatakan itu, dia bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, bertemu dengan Al-Humaidi, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Malik bin Anas, para huffazul hadis. Dia mengatakan tak satu pun mereka menguasai seluruh sunnah. Itu kenapa pula kita bilang kalau tidak ikut majelis Ustaz Dasman berarti tidak sunnah. Gimana antum? Malik saja tidak menguasai seluruh sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i. Berarti kita bilang berarti termasuk antara Imam Syafi'i? Iya, termasuk dia. Tidak menguasai seluruh sunnah. Aib baginya. Tuan-tuan, ini mentang-mentang Syafi'i tidak boleh. Saya bilang gitu ya. Jangan baperan, berilmu itu tidak boleh baperan. Iya. Harus ikut kenyataan ilmu itu sendiri. Buktinya Umar sendiri, mana yang lebih alim dari Imam Malik? Umar lebih alim dari Imam Malik? Tidak ngaku tuan-tuan ya. Mana yang lebih tahu sunnah, Umar bin Khattab daripada Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Khattab. Ada enggak hadis yang tidak diketahuinya setelah Nabi wafat? Ada enggak? Padahal dia orang paling dekat dengan Nabi. Kemanapun, naik Uhud, naik pula dia. Turun ke Wadi Azraq, pergi pula dia. Kemana-mana. Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Sah? Tapi ada enggak hadis yang tidak diketahuinya? Ada. Hadis itu ilmu apa tidak? Ilmu. Taib. Sampai Nabi wafat, ada enggak ilmu dari Al-Quran yang belum dipahami oleh Umar? Mak, enggak ingat aku dia. Itu pasal dibuat contoh nampaknya. Ada. Tapi diketahui oleh yang juniornya. Aib baginya? Enggak. Itu pasal contoh nampaknya. Umar memutuskan setelah dia musyawarah dengan para tim ahlinya. Di dalam tim ahlinya ada para sahabat-sahabat senior yang dijamin masuk surga. Melihat fenomena mahar semakin mahal, maka dia tetapkan, tanya sama istri sama anaknya istri Rasulullah. Siapa anak Umarnya di istri Rasul? Hafsah radhiyallahu anha. Siapa di antara kalian yang paling tinggi maharnya? Maka disebutkan ada maharnya Zainab binti Jahsy. Berapa? 400 dirham. Maka Umar menetapkan tak boleh mahar melebihi 400 dirham. Siapa yang melebihi 400 dirham akan saya sanksi. Khalifah dia. Khalifah kan? Lalu datang ibu-ibu kepadanya. Masya Allah. Ini ibu-ibu ini barakah ini. Memang mak-mak itu ras terkuat. Nah, ibu-ibu datang kepada Umar. Ya Umar. Karena dia lebih tua. Dia dah tua, jadi dia panggil Umar aja. Nah. Ya Umar. Laisa laka dzalik. Anda tak berhak menetapkan aturan itu. Loh, kenapa? Allah yang bilang, wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian berikan kepada salah seorang istri kalian itu mahar harta yang banyak. Qintar itu ada tanpa batas. Umar mendengar itu, imannya yang bicarawai, bukan gengsi jabatannya. Wah, ibu pula melawan apa saya. Tahu enggak siapa ini kan itu? Dia tidak ingat itu. Ingat ini aturan atas nama Allah. Sekarang Allah yang tegur dengan ayatnya. Umar langsung bilang, sadaqatil mar'ah. Wanita ini benar. Wa akhta Umar. Umar yang salah.
Umar bukan tidak baca ayat itu, cuman waktu itu pemahamannya belum sampai ke situ. Makanya ilmu itu seperti kata Imam Al-Auza'i bertambah dengan kritikan orang awam, pertanyaan orang awam, bahkan ngeyelnya orang awam menambah ilmu. Awak kadang tidak dapat jawab kan, tapi tanya terus. Ini tepat, coba tanya dulu. Awak sudah bilang saya tidak tahu dong mak, tidak tahu dong bu, tidak tahu bang. Tanyalah sama ustaz yang lain gitu. Saya tak maunya sama ustaz pula katanya. Kayak tadi juga. Awak jauh tidak terimanya. Tapi orang lain jawabnya terima. Kadang-kadang ada kenyamanan sendiri kadang sah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada kadang-kadang orang luput daripadanya sebagian ilmu, dan itu tidak ada aib bagi seorang ulama. Dan aib adalah ketika kita tahu bahwa ulama kita itu tidak ada ilmunya, tapi kita masih tetap berbaik sangka kepadanya, tetap mengikutinya dalam kesalahan, itu yang aib. Karena dia nanti di akhirat akan berlepas tangan dari kita. Kamu udah tahu ilmunya dari Allah dan Rasul, dan jelas seperti terasnya matahari setelah kajian. Tidak paham ya. Di luar sudah terang, dalam sudah jelas. Ya, kan di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Ya, kita tutuplah kajian pagi ini. Kan pekan depan masih ada hari. Tahun depan ya. Tahun depan aja lah ya kita sambung insyaallah. Jadi ada kalanya kenapa hadis itu kalau mursal atau tidak disebutkan perawinya terima karena ini. Sebagian ulama itu secara teori dia bagus. Cuman dia tidak mau bersungguh-sungguh lebih dari yang seharusnya. Lebih dari yang seharusnya. Sehingga dia terima aja. Yang sebenarnya secara teori dia tidak terima. Paham ya? Secara teori dia tidak terima. Cuma itu yang ada. Tak ada emas bungkal. Tak ada emas bungkal. Dan lupa lagi pepatah tuan-tuan. Tak ada emasnya, tak ada yang pakai bungkal lagi sekarang. Itu masalahnya. Tak ada emas bungkal di asam. Oh kata ada duit ATM di gesek gitu ya. Allah musta'an. Tak ada kayu jenjang di keping. Kalau kopion jenjang tak bisa buat kayu ke atas lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi karena itu makanya riwayatnya hadis mursal itu tidak diterima karena tadi dia secara teori mungkin bagus. Tapi kadang-kadang ada aplikasi diterima juga dari rawi yang tidak terima. Padahal ada yang lebih kuat daripada itu dia tinggalkan. Karena beberapa sebab, wallahu ta'ala alam. Disitulah pentingnya para peneliti hadis, naqidul hadis, pengkritik hadis setelahnya. Dia katakan, lebih hebat pula Daraqutni dari Syafi'i. Bukan itu masalahnya. Kan Imam Syafi'i sudah jelaskan. Dia tidak mengetahui semuanya. Yang sejawat dengannya tidak tahu semuanya. Tapi masing-masing melengkapi. Tapi jangan bayangkan pula ilmu dasmal lebih banyak Imam Syafi'i. Tidak itu maksud dah. Kau bongi-bongi lah. Hebat lah pada Imam Syafi'i. Bukan. Maksudnya ada saja sedikit atau sebanyak yang hilang atau luput dari sebagian ulama. Tentu kalau secara ilmu berkaitan dengan prinsip-prinsip itu tentu dia kuasai semuanya. Tapi ada yang sifatnya yang bukan prinsip sekali. Tapi ada juga sebagian yang prinsip yang belum sampai kepadanya lalu disampaikan oleh orang lain kepadanya. Dan siapa yang belajar ilmu akan paham itu, kecuali orang-orang yang tertutup hati dan matanya ya sehingga tidak mau menerima yang nyata. Ya, nanti ketika belajar tafsir nanti akan kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ini, bagaimana Imam Ahmad menafsirkan ini, bagaimana pula Syekh misalnya yang belakangan menafsirkan seperti ini. Dan kita akan merasakan itu dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan pula. Oh ternyata ini belum diangkat oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi diangkat oleh Imam Ahmad. Sah? Atau bahkan mungkin belum dijelaskan. Di waktu itu belum dibutuhkan penjelasan itu, lalu dijelaskan oleh ulama setelahnya. Walaupun kalau ada di masa itu Imam Syafi'i akan jelaskan. Jelas?
Bilang jelas biar kita. Nah gitu. Kan target kita di luar terang, di dalam jelas. Kita tutup aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Janganlah nanti naik lagi mataharinya. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara